Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita. Hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam pujian kita. Nanti ada pujian yang dibawakan oleh anak-anak nanti. Namun sebelumnya kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan seperti Bapa sayang anaknya.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu menjagai dan melindungi kami seperti seorang Bapa yang selalu ada untuk anak-anaknya. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian kami, biar pujian ini boleh menjadi persembahan yang harum buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita akan bersuka cita, kita mau memuji Tuhan dan bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan satu pujian seindah pelangi secara mentari. Kecil ini, mulut kecil
Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali saudaraku dalam sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Setiap kali kita diperjumpakan Tuhan melalui media online ini, saya percaya selalu ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Secara khusus hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita perlu belajar kepada anak-anak kecil. Ada sesuatu yang menarik yang Tuhan minta supaya kita boleh belajar dari anak-anak kecil. Kenapa? Karena dari anak-anak kecil itu kita akan mendapatkan banyak berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita ini boleh belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, tadi kita sudah mendengar ada pujian dari anak-anak saya, ada Nail, Tisa, dan Theo, bahwa mereka sejak kecil sudah berdoa supaya mulut kecil ini bisa memuji Tuhan, tangan kecil ini melakukan perkara-perkara besar. Itu artinya anak-anak kecil sudah punya kerinduan untuk rindu dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita perlu seperti anak-anak kecil ini. Kita mulai rindu sejak masa kanak-kanak kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa supaya kita bisa dapat lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan segala pujian dan hormat, syukur dan kebesaran, kedahsyatan, keagungan hanya bagi Engkau, sebab Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang membawa kami sampai saat ini. Bahkan saat kami berjumpa melalui media online ini, Tuhan, kami boleh merasakan berkat dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kasih dan anugerah yang demikian luar biasa. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu duduk dekat dengan Tuhan, senantiasa rindu pelukan hangat kasih daripada Bapa Surgawi. Tuhan, kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan Roh Kudus. Oleh karenanya mari Roh Kudus pimpin kami, supaya cinta yang ada dalam diri kami ini meluap-luap untuk mengasihi, mencintai Tuhan Yesus dengan melakukan segala kebenaran firman-Nya setiap waktu, setiap saat. Dan firman itu hidup dalam diri kami. Mari Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan sharing firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam kasih karunia-Mu. Setiap kami yang mendengarkan diberkati, setiap kami mendengarkan mendapatkan semangat untuk lebih lagi hidup bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau setiap dari kita ini belajar dari anak-anak. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku sampai Tuhan kok meminta murid-muridnya, kemudian murid-muridnya diminta untuk memperhatikan? Ada satu kisah di mana Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya saling berselisih paham begitu ya, saling mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka begitu, siapa nanti yang akan masuk kerajaan sorga, yang mendapat status atau yang mendapat kedudukan terbesar, siapa begitu. Rupanya pertanyaan itu membuat Tuhan Yesus menjadi mempunyai perhatian supaya mereka memfokuskan pikiran mereka, pola pikir mereka, murid-muridnya yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus tadi itu mengajar melalui sebuah pengalaman langsung. Sehingga Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, didudukkan di pangkuannya, dan Tuhan mulai mengajar. Apa yang diajarkan? Mari kita buka kitab kita sama-sama dalam Matius 18. Matius 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, engkau bisa buka Alkitab Bapak Ibu Saudaraku di mana engkau berada saat ini. Kita akan buka sama-sama Alkitab kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 6 sampai dengan ayat ke-11 dalam judul siapa yang menyesatkan orang. 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan, diberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita mempelajari perikop ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan sedang menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana masuk kerajaan sorga, bagaimana terbesar di kerajaan sorga. Dan di samping itu Bapak Ibu Saudaraku, ada bagian yang akan kita pelajari nanti. Ada apa ini? Saya mau katakan bahwa untuk menjadi anak Tuhan ada sukacitanya, ada resikonya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau di sana. Tapi ketika kita menjadi anak Tuhan, itu juga ada resikonya. Tapi juga ada perlindungannya. Menariknya itu kita bahas. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang ketiga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita pelajari di sini bahwa yang namanya pertobatan itu penting, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya pun masih terus membutuhkan pertobatan. Setiap waktu, setiap saat kita diberi kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu Saudaraku, apa itu pertobatan? Pertobatan adalah perubahan keputusan yang tadinya buruk menjadi baik. Bapak Ibu Saudaraku, bertobat artinya tidak mau mengulangi lagi perbuatan yang sama. Menyesal, kecewa, gelo, aku gak mau lagi melakukan dosa itu. Itulah kenapa kata pertama disebut bahwa harus ada pertobatan. Mungkin kita berdosa dengan mata kita, berdosa dengan pikiran kita, berdosa dengan hati kita, berdosa dengan tangan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, perselingkuhan begitu amat sangat banyak terjadi. Sebagai seorang advokat pengacara, sudah banyak orang sharing sama saya bagaimana suaminya selingkuh, bagaimana istrinya selingkuh. Dengar baik-baik, orang yang selingkuh itu kekanak-kanakan. Orang yang selingkuh itu adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan pilihannya. Maunya hanya melukai orang lain seenaknya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, bertobatlah, mumpung masih ada kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan ketika saudara ada di dunia ini loh. Keputusan penempatan saudara di surga atau di neraka, keputusannya waktu saudara masih hidup. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik di situ. Bertobatlah kamu dan menjadi seperti anak kecil ini. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu jujur apa adanya. Anak kecil itu ada kepolosannya. Dia pikirannya nggak neko-neko, Bapak Ibu Saudaraku.
Maka firman Tuhan berkata, jadilah engkau anak-anak dalam kejahatan, tapi dewasa dalam kasih dan tindakanmu. Saudaraku, anak-anak kecil itu sebetulnya tidak ngerti apa itu kejahatan kalau dia tidak diajarkan. Makanya kebencian itu pasti diajarkan. Tapi kasih itu natural datangnya dari Tuhan. Makanya anak-anak kecil setiap kali bertengkar mereka baikan kembali. Mereka bisa bermain lagi. Ayo dong. Kita ini diminta oleh Tuhan setelah saudara bertobat menjadi anak kecil. Bapak saudaraku, syarat masuk kerajaan sorga ini adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya bahwa anak kecil itu percaya apapun yang dikatakan oleh Tuhan, percaya, tidak ada kata bimbang. Waktu anak kecil kali dikasih teh atau dikasih permen, dia suka sekali. Dia percaya kalau permen itu pasti manis. Dia nggak berpikir permen itu nanti bagaimana ya, jangan-jangan nanti begini ya, jangan-jangan begini ya. Tidak pernah. Saya punya anak kecil namanya Theo, tadi yang duduk paling sebelah kanan sendiri tadi. Dia berani, dia nggak takut dengan kegelapan. Nggak takut ya Pak? Nggak. Ada Tuhan ya Pak? Yes. Saya bilang begitu saudaraku sama anak kecil saya tadi. Karena saya paling kecil. Dan saya melihat setiap anak-anak saya punya karakter sendiri-sendiri. Tapi mereka punya kesamaan. Apa itu? Kesederhanaan. Memahami tentang Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, sekali lagi, menjadi seperti anak-anak. Itu perlu. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku dewasa, aku berpikir menjadi orang yang dewasa dalam kasih. Saudara, yang Tuhan bicara di sini bahwa ketika kita mau percaya sama Tuhan, percaya saja cukup. Asal kau percaya cukup. Anak-anak kecil itu percaya. Kita mau diajak kemana Pak hari ini? Kita mau jalan-jalan. Wah, mereka senang sekali. Karena mereka jalan-jalan. Mereka nggak ngerti mau dibawa kemana sama mama papanya ini. Saya ajak mereka masuk mobil, kemudian kita berangkat jalan-jalan. Senang sekali mereka. Kadang-kadang saya bersama dengan anak-anak saya bermain. Kadang-kadang saya kemudian bersama dengan mereka, kami di tempat tidur, kami saling berpelukan, begitu Bapak Ibu Saudaraku. Kebersamaan itu yang Tuhan butuhkan. Anak-anak kecil itu sukanya ngelendot. Anak-anak kecil itu selalu deket-deket inginnya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Tuhan mau saudara deket-deket kepada Tuhan. Tuhan mau saudara untuk merapat kepada Tuhan. Perhatikan anak kecil itu. Kalau setiap kali mereka menangis, mereka minta digendong Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini apapun masalahmu, Tuhan siap menggendong engkau. Tuhan rindu bersama dengan engkau. Jadilah seperti anak-anak ketika saudara ini mendekat kepada Tuhan. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudaraku, ada pertobatan, ada kemudian seperti anak-anak. Kembali lagi tulus. Hari ini apapun dosamu, seperti apapun yang telah kau lakukan. Mungkin kau mengkhianati pasanganmu dengan kau berselingkuh. Tapi Tuhan mengampunimu. Dosamu diampuni. Ayo kembali dong sama pasanganmu. Karena bersama pasanganmu itu Tuhan sudah menyatakan berkatnya. Bukan dengan orang lain, saudaraku, tidak. Gak ada berkat dengan orang lain. Gak ada ayatnya orang selingkuh itu hidupnya nyaman. Gak ada. Orang yang berdua hati pasti hidupnya hancur. Pegang perkataan saya. Saya sebagai advokat pengacara, saya lihat orang-orang yang hidupnya itu selingkuh, kehidupannya akan hancur, berantakan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, jangan buang-buang waktumu. Apalagi kalau kau sudah punya anak, ingat investasi anak-anakmu lebih penting. Kau akan menua dan kau akan menjadi mati. Kalau kau menua, siapa akan memberikan perawatan kepada kamu? Kalau bukan anak-anakmu. Karena itu jangan kecewakan istrimu, jangan kecewakan suamimu, jangan kecewakan anak-anakmu. Ayo saudara bertobat. Mari saudaraku, ini waktunya, ini saatnya kita harus mempersiapkan diri untuk kita masuk kerajaan sorga. Kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi, tidak akan ditunda-tunda lagi saudaraku. Karena berita firman sudah disebarkan melalui media online, siapapun telah mendengar siapa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari di sini. Mari kita lihat di ayat firman Tuhan di selanjutnya. Yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang kita pelajari dari anak kecil ini adalah rendah hati, merendahkan diri. Berarti di dalamnya ada kerendahan hati, Bapak Ibu Saudaraku. Bersedia diajar, mau belajar, Bapak Ibu Saudaraku. Terkadang kita ini merasa bahwa kita sudah mampu, kita sudah merasa sok pinter begitu Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita nggak mau belajar lagi.
namanya belajar dalam kehidupan ini setiap waktu, setiap saat. Saya belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana mencintai istri saya, mengasihi anak-anak saya. Bapak Ibu Saudaraku, bukan mainan yang mahal yang akan dikenang oleh anak-anak kita, tapi waktu kebersamaan kita itulah yang akan dikenang oleh anak-anak kita. Kebersamaanmu bersama dengan istrimu, bersama dengan suamimu, itu jauh lebih penting daripada uangmu, daripada pekerjaanmu. Engkau bekerja untuk siapa sih? Keluarga. Kenapa kau korbankan keluarga untuk pekerjaanmu? Kalau kamu bekerja, tapi untuk hanya memuaskan dirimu sendiri, sementara keluargamu menjadi hancur berantakan, untuk apa? Kita bekerja untuk menghidupi mereka. Kita bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Mari, ingat. Bahwa Tuhan mencurahkan berkat buat keluarga yang bersatu, bukan keluarga yang bercerai. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik di sini. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita merendahkan diri seperti anak kecil ini, maka kita menjadi yang terbesar. Kenapa? Karena orang-orang yang mau melayani. Hari ini kita boleh belajar bagaimana Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mau dengan rendah hati ketika ada seorang perawat, ada seorang suster begitu ya. Dia kemudian melambaikan tangannya, Bapak Presiden kita bersedia untuk turun. Dan itu luar biasa sekali, kerendahan hatinya kita belajar luar biasa sekali. Seorang pemimpin yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar hari-hari ini. Kita mempunyai sebuah figur bagaimana namanya kerendahan hati itu tidak bikin kita menjadi rendah. Orang yang rendah hati mendahulukan orang lain, justru mereka dihormati. Orang yang bertanggung jawab akan semakin berwibawa. Daripada orang banyak ngomong, mengkritik sana, mengkritik sini, tapi tidak ada tindakannya. Bapak Ibu Saudaraku, tindakan saudara itu akan menunjukkan siapa saudara. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari lakukanlah sesuatu dengan penuh kerendahan hati seperti anak kecil ini, maka engkau akan menjadi yang terbesar. Seorang pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang mau melayani, bukan minta dilayani. Hanya anak kecil yang minta dilayani, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau saudara ini sudah menjadi pribadi yang dewasa, saudara akan melayani. Kerendahan hati, bersedia untuk mendapatkan masukan dan saran, saudaraku. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kemuliaan, kehormatan. Alkitab katakan di sana dalam Amsal, Bapak Ibu Saudaraku, ada ganjaran kerendahan hati. Kalau kemudian kita mendapat posisi yang terbesar karena kita mau melayani. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, hidup kita dipanggil untuk melayani. Sekali lagi, yang pertama tadi bahwa ketika kita menjadi bertobat dan menjadi seperti anak kecil, itu syarat masuk kerajaan sorga. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Yang saya mau sampaikan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, pelajari di sini adalah kita lihat di ayat ke-6 dan ke-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Menjadi anak kecil itu resikonya mudah disesatkan, saudaraku. Kadang-kadang kita ini ketika sudah percaya tentang kebenaran firman Tuhan, penyesatan saat itu begitu halus sekali. Kita lebih banyak mendengar atau melihat di media televisi. Kita lebih suka melihat acara-acara tontonan yang tidak membangun iman kita. Penyesatan hari-hari ini dengan mudah sekali, kemudian kita ini terlena menjadi lupa oleh Tuhan. Cara iblis membawa kita lebih penting HP daripada anak-anak kita, istri kita. Bahkan terkadang-kadang kita yang penting anaknya nggak rewel, udah dikasih HP saja. Biarkan mereka main game, saudaraku. Saudara, perhatikan baik-baik. Cara untuk menyampaikan sesuatu kepada anak. Harusnya mereka nangis itu membutuhkan pelukan kita. Tapi kita kemudian mengalihkan pelukan kehangatan kita dengan kita menyesatkan dengan memberikan HP. HP-nya tidak sesat. Tapi apa yang kemudian ada dalam HP itu? Dia anak-anak lebih tertarik dengan HP daripada mama papanya. Jadi orang-orang yang sangat abai, tidak pernah peduli dengan sekelilingnya, saudaraku. Penyesatan sejak masa kanak-kanak. Ngeri sekali hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Saya ajak Bapak Ibu Bapak Saudaraku, kita buka coba di Alkitab kita di dalam Efesus ya. Kita buka dalam Efesus 14
Efesus 4 ayatnya yang 14 sampai dengan ayatnya 15. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Efesus 4 ayatnya 14 sampai dengan 15 ya. Bicara tentang masalah penyesatan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, di situ ada kata-kata ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Siapa yang banyak menyesatkan? Manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ngeri ya, hari-hari ini penyesatan begitu amat sangat banyak. Kita seolah tidak menyadari, tiba-tiba kita sudah tersesat. Ada banyak berbagai macam ajaran yang ada. Oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada orang yang mengalami manifestasi roh, kok di firman Tuhan nggak ada, coba dicek dulu. Tapi kalau terlalu banyak firman Tuhan, nggak punya pengalaman rohani, juga perlu harus dicek Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kita harus imbang, ada 9 buah roh, ada 9 karunia roh, harus seimbang. Dan saya percaya setiap dari kita ini harus awas-awaslah ajaranmu supaya kamu tidak menyesatkan dan disesatkan. Yang penting di sini adalah damai sejahtera. Ketika kita mendengarkan sebuah ajaran, kok aku nggak damai sejahtera ya? Ini kenapa manusia yang dipermuliakan ya? Kok bukan Tuhan Yesusnya ya? Dari dua hal ini saja kita sudah bisa menyadari kita sedang disesatkan atau menyesatkan. Loh, kok yang terkenal kok malah hamba Tuhannya, bukan Tuhan Yesusnya? Awas saudaraku, kalau sudah mulai mengidolakan hamba Tuhan, saya tidak pernah sekali-kali mengidolakan hamba Tuhan siapapun. Bahkan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, idola kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, sehebat apapun seorang hamba Tuhan, itu wajar karena mereka dekat-dekat sama Tuhan. Tapi kalau sehebat apapun hamba Tuhan kok bisa jatuh dalam dosa, nah ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, kuncinya adalah cuma dua. Damai sejahtera yang sifatnya ilahi. Yang kedua adalah yang dipermuliakan Tuhan Yesus atau hamba Tuhannya itu. Kalau sudah damai sejahtera dan yang dipermuliakan Tuhan Yesus, maka itu adalah sudah benar, di jalan yang benar. Tapi kalau yang dipermuliakan hamba Tuhannya bukan Tuhan Yesusnya, awas. Awas saudaraku, hati-hati. Kok sudah nggak damai sejahtera? Kok sudah semakin tertekan oleh karena pengajaran seseorang? Awas. Awas saudara. Kembali lagi kita buka Alkitab kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekali lagi, yang ketiga kita akan pelajari di sini bahwa ternyata anak-anak kecil mudah disesatkan. Itu resikonya menjadi anak-anak kecil. Karena Tuhan ngomong di sini, hendaklah engkau menjadi dewasa. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Fokus kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan di hamba Tuhannya, ke Tuhan Yesusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Nanti ya sekarang ya. Nah ini yang harus menjadi catatan buat kita. Kita harus memahami hari-hari ini, please tolong. Kita harus bisa membawa anak kita dekat sama Tuhan. Itulah tadi sekali lagi saya sampaikan. Anak-anak saya tadi nyanyi, mata kecil ini, mulut kecil ini, yang seperti itu. Dia belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya ajarkan ke anak-anak saya untuk tidak bergantung sama mama papahnya, bergantung sama Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya mama papa diberkati, sehingga apa yang kau miliki, apa yang kau inginkan, nanti papa akan berikan. Karena berkat Tuhan, bukan karena papa. Sejak kecil saya diajar orang tua saya, bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama orang tua. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama belajar, cek kembali apakah kita selalu sudah menyesatkan anak kita, lebih membawa anak kita ke mall atau daripada ke gereja. Nggak ada waktu untuk persekutuan, sementara sudah bisa berlibur kemana-mana, bisa berhari-hari berlibur di hotel yang mewah, sementara bersekutu dengan keluargamu menyembah Tuhan, bahkan tidak pernah sama sekali. Halo, penyesatan loh saudara, hati-hati. Makanya milikilah jam-jam doa bersama-sama keluarga, saling memberkati, saling menopang, saling mendukung, bawa keluargamu mendekat sama Tuhan. Menikmati alam semesta, indahnya alam semesta nggak salah, itu baik. Tapi waktu sudah menikmati, sudah bisa ajarkan tentang Tuhan. Waktu sudah melihat alam ciptaannya, ajarkan tentang Tuhan. Kadang-kadang saja anak saya untuk peduli melihat orang-orang sedang berjuang, bekerja, mengambil sampah, memungut sampah untuk mereka hidup. Saat semangat berhenti, kemudian lihat orang itu berjuang mencukupi kehidupannya. Dan di situ saya mengajar kepada anak-anak saya, kita harus berjuang. Ayo saudara, jangan sesat.
Jangan buat anakmu menjadi manja. Jangan buat anakmu kemudian hanya bisanya meminta, nggak mau bekerja. Ajari Bapak Ibu Saudaraku, dekat sama Tuhan, mumpung mereka masih kanak-kanak. Yang keempat yang kita akan pelajari, yang pertama tadi kita harus bertobat menjadi sebagai anak-anak untuk masuk kerajaan surga. Kita harus rendah hati seperti anak-anak untuk kita menjadi terbesar. Yang ketiga, resiko kalau misalnya kita menjadi anak-anak itu bisa mudah disesatkan karena kita harus bertumbuh di dalam iman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa di sana Bapak Ibu Saudaraku? Kita pelajari di sana di ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Perhatikan, setiap anak-anak, setiap kita anak-anak Tuhan, kita selalu punya malaikat yang siap sedia 24 jam memandang instruksi kerajaan sorga. Artinya, kehidupan kita selama ada di dunia ini, ada yang memantau, ada yang mendampingi kita. Kalau kita ada apa-apa, lari berteriak sama Tuhan. Nanti Tuhan perintahkan malaikatnya menjaga kita kanan kiri. Hari ini tempat-tempat di mana kita berada menjadi merasa tidak nyaman, tidak aman. Bapak Ibu Saudara, tapi ada malaikat yang Tuhan perintahkan, yang setiap hari, setiap saat, setiap jam memandang wajah Bapa yang di sorga. Artinya instruksi surga selalu diperhatikan oleh malaikat ini untuk bertindak, untuk bergerak. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara pernah dengar ada sebuah kecelakaan, ternyata anak-anak kecil kok malah hidup sementara orang tuanya malah meninggal gitu, atau mungkin bahkan ada situasi kondisi tertentu seolah-olah Saudara merasa sendiri, tapi kok ada pertolongan Tuhan, tepat sekali. Sebetulnya ketika ada peristiwa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, ingat, engkau adalah anak-anak Tuhan. Ada malaikat ini yang disuruh Tuhan untuk menjagai Bapak Ibu Saudaraku. Ada lagu ya, kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Itu artinya bahwa hidup kita selama di dunia ini bergantung sama Tuhan. Pasti ada malaikat-malaikat penjaga. Sebagai seorang advokat pengacara, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali saya menangani permasalahan tanah, ada orang-orang menggunakan kuasa okultisme mencoba mengganggu saya. Tapi saya tidak menjadi takut karena saya punya Tuhan Yesus yang kuasa darahnya luar biasa, yang itu melindungi saya. Masih ditambah lagi ada penjagaan para angel service, para malaikat-malaikat yang menjagai saya. Saudara pun juga. Masalahnya adalah saudara harus selalu merapat ke Tuhan supaya Tuhan perintahkan malaikat itu bergerak. Yang memerintahkan malaikat itu bergerak bukan saudara loh, Tuhan loh. Karena malaikat ini adalah yang selalu diminta Tuhan untuk menjagai kita. Jadi saudara jangan asal-asal suruh malaikat minta ke Tuhan, malaikat ini diutus, Bapak Saudaraku. Paham di sini? Saudara tidak sendiri. Ada Tuhan, ada malaikat Tuhan. Kita tidak fokus ke malaikatnya, fokusnya ke Tuhan. Karena instruksi yang bisa memerintahkan malaikat ini bergerak dan bertindak adalah sorga. Di sini katakan itu, yang selalu memandang wajah Bapakku. Saudaraku, kalau seorang yang mendampingi presiden, itu pasti nggak perlu presiden itu harus menggunakan tangan sini-sini, itu nggak perlu. Tapi cukup dengan kode mata atau mungkin kode tertentu, mereka sudah paham. Ratu Inggris itu harus menggunakan kode-kode tertentu untuk memanggil perlindungan orang yang mendekat sekelilingnya. Orang-orang ring satu itu paham apa yang dilakukan, sangat paham. Jadi kalau saat ini para malaikat ini adalah melindungi kita di kanan kiri kita. Mereka diinstruksikan oleh Bapa di sorga untuk menjaga kita. Jangan takut. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar bagaimana masuk kerajaan sorga, bagaimana menjadi terbesar di kerajaan sorga. Awas-awaslah ajaranmu, jangan sampai engkau menjadi korban penyesatan. Dan kemudian yang terakhir, kita ada yang melindungi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita bersama-sama lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak kecil yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yang senantiasa rindukan pelukan hangat kasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kau sudah tidak punya orang tua, tidak punya bapak ibu. Saya selalu menyanyikan pujian, Kau Tuhan adalah Bapakku. Bapak Ibu Saudaraku, saat saya nyanyikan itu, saya merasakan kedekatan, kehadiran seorang ayah yang selalu memeluk saya, mendekat saya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hatimu ini mendekatnya sama Tuhan, maka kau akan ada luapan cinta kasih yang akan kau ekspresikan kepada anak-anakmu. Engkau akan memeluk anak-anakmu.
dekat erat anak-anakmu. Seperti itu yang Tuhan mau, saudaraku. Hari ini saya rindu untuk setiap dari Bapak Ibu saudaraku. Kapan terakhir menyatakan cinta dengan pasanganmu? Ungkapkan kata cinta itu dengan pelukan hangat. Pelukan hangat seorang istri menjadi bekal ketika suami harus bekerja. Dan itu sangat saya rasakan setiap pagi kami saling memberkati, saling berpelukan. Saya bersyukur saya punya istri yang sangat mendukung saya, melayani bersama-sama. Semua kasih karunia Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah takut, selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita menjadi anak-anak kecil yang senantiasa menyukakan hatinya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana menjadi anak kecil yang senantiasa hidup dekat dengan Bapaknya. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa kami boleh bertobat setiap waktu, setiap saat. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, sikap perbuatan tingkah laku kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Biarlah kehidupan kami ini kembali menyukakan hatinya Tuhan. Ketika kami ini belum menjadi anak-anak yang senantiasa mau dan bersedia diajar oleh Tuhan. Kami juga dijaga untuk kami tidak disesatkan dan menyesatkan. Ajari kami untuk senantiasa memandang wajah Bapa kami yang di sorga. Sehingga Tuhan bisa perintahkan para malaikat itu untuk menjagai kami. Tuhan, sungguh kami rindu. Biar senantiasa kami bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan. Kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itu artinya bahwa Engkaulah Tuhan Bapakku yang di sorga. Yang senantiasa peduli dan menolong kami. Yang senantiasa merawat dan melindungi kami. Kami mengucap syukur saat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus mengajarkan kepada kami, mengingatkan akan firman yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa kami menjadi seperti anak-anak kecil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian kepada hormat hanya bagi Engkau saja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa dengan setiap waktu, setiap saat saudara menjadi seperti anak kecil di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara akan mendapatkan kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dan terus menjadi berkat dimanapun saudara berada, dan terus menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.